kali ini kita akan belajar tentang routing OSPF dengan GNS3 dan VirtualBox. Nah, ini IP dari PC yang pertama sama dengan yang kemarin. Lalu kita masuk ke OSPF, yaitu jaringan DHCP. Kita memperkenalkan masing-masing jaringan dari router. Ini adalah jaringan backbone yang pertama, kita pakai 12. Backbone yang kedua kita memakai 13, dan backbone yang ketiga kita pakai 192.168.1.0/25. Oke, setelah kita set di router yang pertama melalui PC1, kita masuk PC3, kita set juga OSPF di router 2. IP address yang kita pakai sama dengan yang DHCP kemarin, yang statik, mohon maaf. Nah, ini adalah backbone yang pertama, kita inisialisasi dulu. Setelah backbone yang pertama sudah selesai, kita masuk ke backbone yang kedua. Kita pakai 23. Nah, setelah inisialisasi backbone 1 dan 2, kita masuk ke yang ketiga. Kita pakai .128 garingnya. Oke. Setelah kita set di router 2, kita masuk ke router 3. Kita setting menggunakan web server. Nah, untuk IP yang digunakan di web server juga sama seperti kemarin, Ethernet 1-4. Kita masuk ke OSPF. Kita set dulu untuk backbone yang pertama, kita pakai 13 untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita pakai 23. Dan yang ketiga kita pakai ke 43, yaitu inisialisasi ke web server. Di sini kita menggunakan kelas C semua. Oke. Setelah kita setting, kita pastikan settingan IP dari masing-masing PC. Untuk PC yang pertama kita pakai IP address 192.168.1.62. 168 subnet masknya kita menggunakan 192. Default gateway kita menggunakan 62. Oke, mulai tersambung. Oke, kita close. Kita lanjut ke PC yang kedua. Untuk PC yang kedua itu sama, berbeda di gateway dan IP-nya. Untuk kelasnya tetap sama, kita pakai 165. Untuk netmasknya kelasnya sama. Untuk default gateway-nya kita pakai 126. Oke. Kita masuk ke PC3, kita set IP-nya juga. Untuk PC yang ketiga kita pakai 192.168.253. Untuk subnet netmasknya menggunakan 25. Gateway-nya 254. Web server kita set IP dari web server. Untuk web server kita menggunakan
43.1. Netmasnya kita pakai kelas C 255. Untuk default gateway-nya 43.3. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah tersambung. Setelah kita set semua IP dan jaringan masing-masing router, dan kita sudah set OSPF, untuk selanjutnya kita cek untuk ping ke server melalui PC yang pertama. Nah, ternyata sudah tersambung. Sebentar, kita langsung ping aja ke server melalui PC 3. Ternyata dari PC 3 sudah tersambung. Oke, selanjutnya kita akan ping ke PC yang pertama 92.168.1.65. Oke, sudah tersambung. Nah, selanjutnya kita akan menginstal SAM. Untuk tutorial sudah ada di video yang materi kemarin. Kita akan install SAM di web server. Setelah kita download SAM ke laptop kita langsung copy ke my dokumen yang ada di web server. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita install SAM-nya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Nah, oke, setelah masuk SAM, kita next saja. Hilangkan beberapa centangan di sini agar tidak memenuhi dari PC. Kita akan menginstal beberapa aja yang kita perlukan sesuai petunjuk yang ada di video kemarin. Oke, kita next terus. Nah, kita akan install SAM. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, oke. Oke. Di sini untuk server masih not found ya. Lanjut, kita akan ke langkah selanjutnya. Itu kita run. Oke, selanjutnya kita akan start dari Apache. Nah, setelah selesai di Apache, kita akan ke localhost. Kita di sini menggunakan localhost saja. Lalu kita masuk ke my local disk C, terus ke SAM, lalu kita masuk ke kita hilangkan aja, lalu kita blok semua.
kita body. Kita akan membuat perintah sederhana di indeks yang kita menggunakan notepad. Kita save. Nah, untuk alamatnya kita ganti ke kasus. Nah, untuk tadi jadinya seperti itu. Selanjutnya setelah kita install di web server, kita akan masuk ke router yang ketiga tadi. Kita lanjut connect, kita klik IP. Kita ke jarcom.com. Untuk web servernya kita pakai addressnya kita pakai web server. Lanjut, kita ke PC1. Kita ke PC1, kita tambahkan DNS-nya agar dapat diakses. DNS servernya menggunakan Nah, kita akan copy di sini settingan dari Mikrotik supaya ketika terputus kita dapat mencari jalan yang lain. Kita masuk ke web server juga sama, kita paste lalu kita enter. Selanjutnya kita lihat, kita masuk PC1, kita tracer ke jarcom.com, dia melewati ke gateway lalu ke backbone 13. Lalu ke server. Selanjutnya kita ke IP routes. Nah, tadi melalui backbone yang ke-13. Ketika kita tracer, ternyata melalui backbone 3 jalurnya semuanya terhubung. Kita coba untuk jaringan dari R1 ke R3 kita hapus. Nah, jaringannya sudah terputus dari R1 ke R3. Lalu coba kita cek lagi, kita tracer lagi. Ketika kita dari PC1 ke PC3, tadi kita melalui gateway terus ke backbone 13. Ketika jaringan R1 ke R3 itu kita hapus, apakah dia akan mencari jalur yang lain atau melalui router 2 terlebih dahulu? Karena dari router 1 ke router 3 jaringan terputus. Seharusnya ketika kita menggunakan
DHCP, maka untuk jaringan akan mencari jalur lain yang dapat terhubung ke web server. Nah, ternyata untuk di sini sudah berbeda jalur dari PC1 ke gateway melalui backbone 12 ke R2, dari R2 melalui backbone 23 ke R3, dari R3 baru menuju ke web server. Kita hubungkan kembali dari R1 ke R3. Oke. Nah, sudah terhubung lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke web server. Untuk Hello World, oke, kita pilih bawah, lalu kita beri nama internet, kita edit. Nah, dari internet kita tambahkan ke Ethernet, lalu oke, kita tambahkan internet. Nah, setelah sudah ada, kita rename jadi internet. Kita klik OK. Setelah itu kita hubungkan dari router 3 ke internet. Oke. Sudah terhubung. Oke, ternyata sudah tersambung. Kita cek. Nah, ternyata berhasil terhubung ke internet.